berarti kita sudah tidak bisa memberi sesuatu, tetapi membuat orang kehilangan sesuatu. Ya Allah. Enggak lah. Jadi jadilah manusia yang pembakar semangat. Jadi kalau tidak punya modal, kemudian dia ingin punya usaha, ya katakan insya Allah dengan kekuatan dari Allah dan usaha yang sungguh-sungguh, belajar dengan orang-orang yang sudah pengalaman, setahun 2 tahun, insya Allah nanti suatu saat kamu punya lebih dari itu. Masya Allah. Kapan hari saya ketemu orang anak seorang muadzin ya, muadzin. Dia bilang saya, Prof, saya ingin mendirikan pabrik pupuk. Ini seorang muadzin ya? Muadzin. Ya Allah. Nah, kamu kok punya angan-angan sebesar itu? Ya, saya punya ilmu di bidang itu. Masya Allah. Dan saya bisa tahu ini mana tambang yang bisa menghasilkan pupuk atau tidak, itu saya tahu. Keluarga saya juga itu. Cuma ya, dia itu hafal Quran, muadzin dan imam. Saya bilang, baik ya, orang yang tidak punya hafalan Quran saja, ya hafal Quran sedikit saja, itu kalau usaha dan berdoa itu berhasil. Nah, kamu ini hafal Quran 30 juz. Saya yakin bisa. Bismillah, saya tepuk pundaknya 3 kali. Bisa. Masya Allah. Sebab saya beritahu kepada dia, ada seorang wanita yang penghafal Quran, penghafal Quran. Lalu suaminya itu lagi bermasalah soal pabrik makanan. Pabrik makanan itu kalah dengan pesaingnya, gitu. Sehingga mau bangkrut. Karena belum bisa menguasai, kok bisa membuat makanan yang sebagus itu dengan harga semurah itu. Dan tahan, tidak basi, itu gimana ya? Itu dia oleng ya perusahaannya. Lalu yang laki-laki ya belajar terus kepada orang-orang itu, carilah informasi sebanyak mungkin. Kemudian yang perempuan itu minta petunjuk Allah, khataman Quran. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mengajari dia. Masya Allah, datang ya Prof. Ya, orang ya mungkin ya nggak tahu lah, ngajari dia itu mungkin dia kesana atau gimana. Dan sekarang bertahan, bahkan kapan hari ketemu itu omsetnya itu per bulan itu sekitar 1 miliar. Ya Allah. Nah, saya cerita sama imam dan muadzin ini. Ini coba. Jadi Allah memberi tolongan kemuliaan kepada orang yang muadzin, yang hafal Quran, itu begitu Allah sayang kepada itu. Cuma ya jangan hanya doa. Kamu harus kemana, belajar. Begitu. Saya tepuk lagi 3 kali. Bisa, kamu bisa suatu saat ya. Kemudian saya ingat, ulangi kata-kata saya bilang gitu. Fil harokah barokah. Fil harokah barokah. Selama kamu bergerak, nanti di sana ada celah. Masya Allah. Kamu hebat, jangan menunggu ada lubang, tapi jadilah nyamuk. Tidak ada lubang, dia akan berusaha melubangi. Dekat membuat lubang sendiri sehingga bisa mengambil darahnya orang tuh. Nah, itu prinsip kita harus menyemangati, jangan sampai tidak menyemangati. Itu sudah tidak memberi apa-apa. Nah, kapan hari dia ketemu saya, gimana Ustaz? Sudah ini tuh, sudah ketemu? Belum, ini masih di Kalimantan menjajaki ini, kemudian itu dikirim sambelnya, kemudian nanti ini kerjasamanya seperti apa dengan pemerintah daerahnya seperti apa. Bismillah, ya alhamdulillah. Insya Allah kamu tidak hanya hafal Quran, tapi bisa mendirikan pondok tahfidz Al-Quran gratis, biayanya diambil oleh perusahaan. Insya Allah. Nah, ini saya kira perlu, jadilah penyemangat, bukan orang yang melemahkan semangat. Kalau tidak bisa memberi sesuatu, tidak apa-apa. Kita masih punya sesuatu yang lebih berharga dari segalanya.
yaitu semangat. Semangat ya Prof ya, Masya Allah. Ya, iyalah, jangan saya mau kuliah di Yaman Pak. Sekolah tuh jauh. Iya. Ya, bapakmu tuh ya jual sayur keliling. Iya. Nah ini kan kita itu sudah tidak memberi sesuatu, tapi perkataannya kok jadinya begitu. Ya Allah. Ya sudah, bismillah. Ayo kita baca doa bersama-sama. Salam untuk abamu, suruh sering puasa ya. Sebab doanya orang puasa itu dikabulkan Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Penyemangat. Penyemangat. Maka jadilah penyemangat, sekali lagi jadilah penyemangat kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita. Wah ini gagal kayak begini, biasa banyak orang kayak gini gagal lagi. Enggak. Kalau kita mau warning, memberikan warning nggak apa-apa. Ya hati-hati, tapi ya kamu belajar dari orang-orang yang gagal dalam usaha ini. Supaya kamu tidak terjebak dalam kegagalan yang sama. Belajar lagi. Masya Allah. Nah itu saja ya, sebagai muqaddimah. Jadi ini Jumat ya, Jumat itu ya hari yang terbaik untuk menyemangati orang. Pemirsa Syiar Pagi, Radio Al Victor, dan juga pendengar dimanapun berada, mungkin Anda dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan ya, hati-hati di jalan. Jangan cepat-cepat. Ya kalau nanti cepat itu, kalau ada yang mendadak susah direm. Ya. Anda celaka, dan kalau Anda yang celaka ya masalah, tapi tidak seberat yang sampai membuat celaka orang, ya kan? Menubruk perempuan pedagang kue sampai tidak bisa bekerja. Nah, padahal itu biaya anaknya ke sekolah itu ditanggung oleh itu, banyak ditopang oleh itu. Nah kita itu kan berarti hidup kita menyusahkan orang karena kecerobohan kita dalam berlalu lintas. Ya. Nah ketika kita itu berlalu lintas dengan baik, ya, mengalah, mengambil posisi jalur yang tepat, ya, maka sebenarnya kita sudah bersedekah. Maka selalu saya katakan, perbanyak sedekah di jalan raya. Masya Allah. Ya, perbanyak sedekah, bukan membagi-bagi duit, bukan, tetapi Masya Allah, hati-hati. Kita parkir yang nyaman, tidak mengganggu lalu lintas. Gangnya sempit, parkir di situ. Lalu ada orang susah lewat. Lalu ada orang jual bakso keserempet, kan? Jadi hidup ini jangan menyusahkan orang, hati-hati, jangan menyusahkan orang. Ya, itu. Jadi perbanyak sedekah di jalan raya, artinya kita berlalu lintas yang baik, yang sopan, yang membuat kita itu diacungi jempol setiap orang. Ada orang mau menyeberang, kita orangnya mengajukan jempol begini, terima kasih luar biasa. Nah kita dapat pahala. Jadi untuk dapat pahala kan tidak harus umroh, tidak harus zikir malam, tidak harus, ya, tidak selalu itu bentuknya. Tidak harus gitu. Kita baik kepada manusia ini. Nah, itu. Lalu jangan sampai boros, ya itu. Kalau nanti boros di luar kemampuan kita, lebih besar pasak dari tiang, ya, lebih besar pengeluaran dari pemasukan, ujungnya adalah GLTL. Napa niku, Prof? Gali lubang, tutup lubang. Ya Allah. Gali lubang, tutup lubang. Kalau itu yang terjadi, nanti pinjol. Contoh? Kalau nanti pinjol, nanti ujung-ujungnya adalah bunuh diri. Masya Allah. Kalau nanti pinjol, kemudian tengkar dan cerai. Ya Allah. Kalau nanti itu pinjol, ujung-ujungnya adalah dia nanti tengkar sama suami istri. Karena pinjol malu, kemudian rumah dijual, dia pindah ke lain tempat, menghilang, tidak terkaruan, namanya cemar. Masya Allah. Iya Pak, saya kesulitan ekonomi. Loh, yang sulit ekonomi kan tidak hanya Anda.
Ya toh. Yang kesulitan ekonomi kan tidak hanya Anda. Yang kesulitan ekonomi itu banyak, tidak hanya Anda. Nah itu loh. Karena itu karena sikap mental. Kalau dia GLTL, gali lubang tutup lubang, maka nanti itu jadinya ya hutang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam buku doa ini ya, ini disebutkan ada doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan jangan sampai kita terjebak hutang. Ini dalam buku itu. Ada doanya ya Prof ya? Ada, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali itu ya. Ya Allah jauhkan aku dari malas. Ada di situ. Masya Allah. Ya. Lengkap ini ya Prof ya, untuk doanya ya. Jauhkan aku wa na'udzubika minal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Jauhkan aku dari terbelit hutang. Nah, jadi kalau kita baca doa itu berarti kita sering-sering kali membaca itu. Sering kali kita membaca itu, doa ini berarti kita diingatkan untuk awas jangan sampai pinjol ya, jangan sampai pinjaman. Masya Allah. Sudahlah ditahan-tahan dulu. Kalau nanti ada orang keluarga minta bantuan, kalau tidak mampu ya sudah katakan tidak mampu. Soal dia sinis, dia marah kepada Anda ya tidak apa-apa. Itu lebih kecil risikonya. Daripada resiko nanti dipaksa-paksakan. Iya, ya Allah. Dan nanti kalau kita sungguh-sungguh nanti kita akan memberi keluarga yang membutuhkan itu di luar jadwal yang sudah diinginkan. Masya Allah. Ya. Jadi jangan sampai GLTL apa tadi? Gali lubang, tutup lubang. Tutup lubang. Nah, itu nanti putarkan tuh lagu. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang, Rhoma Irama itu. Masya Allah. Ya? Nah, berarti hidup ini isinya masalah. Kan gitu ya? Hidup ini masalah. Ada yang duda, tidak punya istri sudah 10 tahun. Dia katanya tidak ada teman bicara kalau malam. Ya Allah. Akhirnya dia nikah, senang seminggu. Ternyata kemudian anaknya tidak terima, bapaknya nikah lagi. Atau sifat-sifat istri yang baru nggak bagus. Ternyata dia bilang, tahu begini lebih baik sendiri bapak. Gak usah nikah. Ya. Jadi sendiri ya masalah. Nikah masalah. Nah, inilah yang menyebabkan saya carilah ketenangan. Solusi-solusi itu lewat kita sholat yang panjang itu di sini. Jangan dikira nggak ada. Ada orang yang tidak punya masalah, itu impossible. Itu tidak mungkin. Ya Allah. Tidak mungkin. Dia ingin kerja di sebuah perusahaan. Akhirnya dapat pekerjaan. Akhirnya tuh senang, alhamdulillah. Seminggu, 2 minggu dia bilang, aduh Pak capek sekali Pak. Loh. Masya Allah. Lah kamu baru tahu bapakmu itu capeknya itu lebih dari 40 tahun. Allah Akbar. Apa ada kerja yang tidak capek itu? Mau minta-minta aja capek, tangannya diginikan kok. Dan itu tangannya diginikan plus dia menjual kehormatannya. Dia mau minta untuk dengan menjual kehormatannya. Ya pokoknya capek. Nah, itu juga masalah. Masya Allah. Maka pernah saya katakan ya, seperti Rasulullah itu, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Rasulullah, saya kalau sudah menghadapi masalah itu, saya kalau sudah sholat itu plong. Plong. Rasulullah itu bro ya. Nah, inilah yang nanti akan kita jelaskan di dalam pelatihan sholat nanti tanggal 14 Juli. Ya mungkin saya kira bapak-bapak ibu sudah membaca buku ini, tapi kan prakteknya seperti apa belum tahu. Iya. Nah ini kita jelaskan nanti. Kita jelaskan seperti apa. Saya tidak mau hanya menulis buku, saya tidak mau. Saya tidak mau hanya mengajarkan, tidak mau. Saya harus praktek dulu. Dan saya mempraktekannya. Masya Allah. Dan saya merasakannya.
saya merasakannya di dalam pengantar itu, bagaimana dulu saya dicabut suara saya oleh Allah ya, berapa bulan itu, kemudian berjalan susah, semuanya itu menurut saya ya tetap saya ke dokter, tetap saya ke dokter karena itu perintah. Tapi saat itu juga saya, kalau sholat pikiran saya yang sederhana, andaikan sholat itu ibadah biasa, untuk apa Nabi harus dipanggil ke langit? Andaikan sholat itu mempunyai pengaruh yang kecil, tidak mungkinlah Rasulullah menjadikan sholat itu sebagai solusi dalam masalah. Ya Allah. Ya kan gitu. Bahkan Umar bin Khattab pernah ketika kehabisan strategi untuk perang, itu dia menemukannya itu ketika sholat. Ketika sholat ya. Ketika sholat. Dan saya kadang-kadang judul-judul itu ya dari waktu sholat itu. Kadang ya ada beberapa tulisan-tulisan itu yang buntu. Seperti hari ini ya, seperti di Ampel ini. Ampel ini istri saya tanya, "Loh Mas, kenapa tergesa-gesa ke komputer?" Iya, ini ada ide baru. Setelah ini barusan ada ide ini. Saya tulis ini. Itu. Jadi Allah memberi. Allah itu maha pintar. Jadi kepintaran Allah itu, ilmu Allah itu diberikan pada orang-orang yang dikehendaki. Nah, kita bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang dikehendaki Allah untuk diberikan saluran aliran ilmu tadi itu? Itu ya kita melalui sholat itu. Masya Allah. Wah, kita akan mengadakan terapi sholat bahagia itu nanti. Bagi yang sudah pernah ikut ya mudah-mudahan bisa menunjuk orang lah untuk bisa ikut itu. Nah, ada orang yang bisa mengumrohkan orang, masa membiayai guru ngajinya tidak bisanya. Ya kan, gitu. Insya Allah nanti akan kita jelaskan banyak lebar. Oh iya, selamat kepada teman-teman di Taman Zakat ya. Prof. Taman Zakat Sepanjang ya. Taman Zakat Sepanjang. Ini Taman Zakat ini sebuah lembaga zakat yang luar biasa. Ya. Karena di saat beberapa lembaga zakat itu turun pemasukannya gitu ya. Ini Taman Zakat ini masih bisa lebih. Dia satu-satunya menurut saya yang saya tahu ya. Satu-satunya yang pengumpulan zakatnya meningkat. Ada yang lembaga zakat itu 140 miliar, tahun 2023 itu hanya sekitar 90. Ada yang 20 miliar, kemarin itu hanya sekitar 10 atau 15. Turun drastis ya. Nah, ini lembaga zakat. Nah, ini alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan di Taman Zakat yang sudah mendaftar untuk acara ini. Iya, mendaftar ya. Berapa orang? Sekitar 15 sampai 20 orang ini, Prof. Ya, daripada ngadakan sendiri di sana, nanggung ya. Baik, nah nanti termasuk yang kita kajikan di sana itu adalah ini sampai merasakan sholat itu menjadi sholat berpamit. Sholat berpamit. Ya. Bagaimana itu, Prof? Nah, ini di halaman berapa tadi yang saya 104 ini, Prof. Oke, tolong dilihat di poin yang setelah kemarin itu. Kemarin kan bagaimana jangan menjadi sholat jago, ayam jago ya, Prof. Ya, sholat ayam jago kemarin itu. Nomor berikutnya itu berapa? Nomor 3, Prof ya. Terus lakukan sholat seolah-olah sholat terakhir kali yang Anda lakukan. Nah itu. Lakukan sholat itu seperti ya sudah pasrah, sudah mau kembali kepada Allah. Ya Allah. Nah itu sholat. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala 'allimni wa aujiz. Jadi Abu Ayyub ini menjelaskan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Ya. Wahai Rasulullah, ajari saya sesuatu yang singkat saja. Singkat padat. Supaya saya ini bahagia dan selamat dunia akhirat. Ya Allah. Bahagia kalau tidak selamat untuk apa? Ya.
Selamat tapi tidak bahagia ya susah juga. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Nah, doa kita kan selamat dari bencana, dari musibah, selamat dari persoalan akhlak. Gitu loh. Kita ini lagi masalah gitu, Mas Sak ya. Problem ya. Ada anak yang tega menyetrika temannya. Ya Allah. Iya, betul. Di sebuah lembaga pendidikan. Iya. Astagfirullahaladzim. Insyaallah. Ini bagaimana urusannya ini? Nggih. Dia urusan polisi, orang tuanya urusan polisi. Coba. Ada anak yang tiba-tiba membawa kawan-kawannya untuk membullying ya. Itu menghajar itu, tapi sebetulnya tidak ingin membunuh tapi kebablasan. Iya. Karena setan sudah di situ. Kesempatan. Kata setan, ini target saya, kata setan, harus sampai membunuh. Ya Allah. Kata setan, aku tidak suka kalau orang hanya menyakiti. Aku yang suka adalah sampai membunuh dan dia masuk neraka. Ya Allah. Sampai membunuh. Anak kecil atau? Iya, anak-anak SMA, anak SMP. Apa nggak susah kita? Lah itulah yang kita titipkan waktu sholat itu, gitu loh ya. Ya Allah. Kita sujud yang lama. Sujud. Mohon ya Allah, kami titipkan anak kami titipkan anak kami. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Itu toh. Jadikan anak-anak kami. Nah, ini kita problem karena kita nggak bisa ngawasi anak-anak kita, gitu loh ya. Iya. Nah, Nabi itu mengatakan, oke, kalau begitu ini aja. Idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'. Nah, jika kamu sholat, apa terjemahnya itu? Jika kalian berdiri sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan. Berpamitan ya sudah seolah-olah itu sholat terakhir. Ya Allah. Seperti sholat terakhir. Loh, kok sampai salam sehat? Ya berdiri lagi. Sholat lagi. Kok saya masih hidup? Padahal saya sudah pamit tadi. Nah, jadi ada orang yang sholatnya itu berkali-kali karena dia merasa sudah pamit kok masih hidup. Ya Allah. Luar biasa. Tenang, pasrah sudah. Nah, Allah senang kepada orang pasrah, itu senang. Lebih senang daripada orang yang berdoa. Ya, orang berdoa itu senang, disenangi Allah. Menganggap bahwa dia tidak mampu, tapi juga lebih senang lagi kalau pasrah. Setelah doa terpasrah. Ya Allah. Nah, di dalam hadis yang lain itu ada begitu, fasholli idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'. Salatlah kamu seperti orang berpamitan. Tapi ada lagi itu di dalam hadis yang lebih panjang. Ya. Sama dari Abu Ayyub. Itu ada kata-kata jagalah mulutmu itu ya. Sebentar ya, saya tulis. Wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu. Jangan bicara yang pembicaraan itu membuat kamu menyesal di kemudian hari. Masya Allah. Jadi besok di akhirat itu ada orang-orang yang menyesal. Kenapa saya ngomong begitu? Tidak hanya di akhirat, banyak orang yang susah menyesali karena kenapa saya kok ngomong begitu. Ini wala takallam bikalamin ta'tadhir minhu. Insyaallah. Orang di penjara ngomong seenaknya toh. Itu orang itu penjahat, orang disebut penjahat. Pencuri. Dia kan mencemarkan nama baik. Kan ada undang-undangnya. Masuk penjara. Semula ya kaya dia di mik. Saya tidak takut kepada siapapun. Dengan segala resiko. Ya Allah. Ketika masuk penjara. Iya Pak, minta maaf. Oh, enggak bisa, sudah terlambat ini. Ya Allah. Penjara.
Tidak bisa leluasa kemana, rezekinya kurang pengeluarannya tambah, itu cacat di sosial. Kalau ngeritik orang kan masih ada cara-cara yang lain. Tidak usah menyebut nama terus dengan bahasa yang mengena, tapi kan enggak. Terus dia menyesal di penjara. Lah ini yang disebut Nabi, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu. Subhanallah. Ya Allah. Rasul kita itu memang luar biasa ya. Kalau pesan-pesannya itu. Masya Allah. Ya. Terus ada lagi di situ, wa ajmi'il a'sa wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidinnas. Rawahu Ibnu Majah. Dan sudahlah, putuskan semua lintasan harapan tentang terhadap apa yang di tangan orang. Masya Allah. Ngerti maksud saya itu? Tidak bergantung kepada orang ya, Bro? Ya sama sekali. Itu andikan diberikan saya, betapa senangnya. Kata Rasulullah, wa ajmil ya'sa mimma fi aidinnas. Masya Allah. Sudah jangan begitu. Saya kemarin ke sana, biasanya saya diberi daging kok enggak ya. Aduh, kata Rasul, saat itu kamu menjadi miskin. Masya Allah. Wa ajma'il a'sa mimma fi aidinnas. Itu jadi dalam hadis tentang salatlah kamu seperti seorang berpamitan, terusannya begitu panjang. Wa ajmil a'sa mimma fi aidinnas. Dan ini semua, apakah menjaga lisan, apakah kemudian memutus harapan, insya Allah ya kita akan bisa mengurangi mengharap orang lain itu dengan melalui salat itu, gitu loh. Masya Allah. Tutur kata gimana coba sekarang ya? Waktu sujud itu, Allahumma ja'al fi lisani nura. Ya Allah, berikan cahaya di mulutku, sehingga aku hanya berbicara benar dan penting. Sehingga aku bisa berbicara hanya yang penting dan baik. Coba. Jadi nanti dia dibimbing Allah. Wa ajmil asa, mamanya di sini perintah jangan berharap. Itu. Coba sekarang. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Semua yang kehormatan, pujian itu hanya untuk milik Allah. Kita nggak boleh berharap nanti insya Allah saya dapat pujian. Nggak ada gitu. Diputus gitu loh. Nah gitu. Coba ketika sujud itu, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, kepadamu saya menyerah. Ya. Menyerah itu hanya pasrah padamu, tidak berharap pada siapapun, kepada Engkau saja. Cukup. Coba. Masya Allah. Jadi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ya, insya Allah lah kita ketemu. Nanti tanggal 14 Juli itu ya, latihan sholat itu. Saya senang. Senangnya apa? Saya masih diberikan kesempatan Allah untuk menyampaikan ilmu saya. Ya. Sebab kebahagiaan bagi saya adalah mendapatkan pengetahuan baru lalu bisa menyampaikan itu. That is the great happiness. Masya itu adalah Allah. kebahagiaan yang tertinggi. Soal caranya dapat inspirasi seperti apa? Lihat ada darah atau teringat dengan kasus anaknya yang sampai sebulan belum tuntas haidnya dan sebagainya. Ya memang inspirasi itu banyak. Tidak apa-apa, Bro, kalau misalkan kita mendapatkan inspirasi dalam sholat itu walaupun kita tidak khusyuk begitu, Bro. Loh, enggak apa-apa, itu pemberian Allah kok. Kan kemuliaan. Inspirasi judul, itu kan ini kan sedang khutbah, judul. Lah itu kan inspirasi kan untuk kepentingan umat. Kepentingan orang loh. Ya dapat pahala. Orang diberi pahala kok. Kan kunci pahala. Nah itu kan kunci. Diberi kunci Allah untuk menyampaikan firman-firman Allah. Makanya saya kalau ada orang sholat, saya itu Pak kalau cari kunci tidak ketemu. Kalau sholat itu bisa ingat. Ya tidak apa-apa, alhamdulillah, berarti Allah memberi solusi toh. Nah nanti lama-lama diberi kunci tema
ceramah. Gitu. Hmm. Tema ini kunci. Nah, untuk kelasmu ya kelas kunci kotak sepeda motor. Lanjut. Baik. Dari ini ya, dari Pak Narko ini ya, Prof ya. Ya. Assalamualaikum. Apa boleh dalam sholat minta sesuatu ya Ustadz, anak soleha gitu, urusan dunia begitu? Tidak hanya boleh disuruh Nabi. Itu Pak Narko ya. Ini Pak Narko ya. Bapak Narko ini Prof ya. Tidak tahu ini apa Pak Narko yang di Dapsos itu. Nah, jadi Nabi itu mengatakan, ini Pak Narko ya, di buku ini, lihat nanti di buku ini Pak ya, di bab ini, di bab sujud itu, bab sujud dan bab tasyahud ya. Di situ ada kata Rasulullah SAW. Orang yang dalam posisi terdekat manusia dan Tuhannya adalah ketika sujud, maka Rasulullah mengatakan, lah saat itulah perbanyak doa. Ya Allah. Ya. Doa apa? Bolehkah doa untuk sembuh dan sebagainya? Siapa boleh? Tidak boleh. Nggak, siapa mengatakan tidak boleh? Wong kita itu loh. Siapa bilang bahwa waktu sholat tidak boleh minta yang masalah dunia? Saya ingin tahu siapa. Nah kalau nggak ada gimana kalau duduk di antara dua sujud? Apa mintanya? Rabbi firli warhamni, terus warfa'ni warzukni, berikan aku rezeki. Wa'afini, sembuhkan aku. Siapa bilang tidak boleh? Yang tidak boleh atau minta sesuatu yang dosa. Berikan aku kemudian untuk membunuh dia, lah ini baru. Oke? Boleh. Jelas ya Bro ya. Nah, boleh. Silakan ikut pelatihan Pak. Lanjut. Silakan. Masya Allah. Baik. Dari Ibu Nurul di Sidoarjo ini Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apakah yang menyebabkan iman itu bisa naik turun? Ya sebabnya apa ya? Sebabnya yang namanya hati itu bahasa Arabnya kan kolbun. Wa ma sumiyal kolbu illa litaqallubi. Kolbun itu mengapa kok disebut kolbun? Iya litaqallubi, karena selalu taqallub itu berbolak-balik. Ya itu ya naik turun. Dan itu dialami siapapun loh. Masya Allah. Itulah makanya kalau tidak naik turun itu namanya istiqomah. Nah, istiqomah itu derajatnya para nabi. Sama. Saya sendiri jangan dikira kalau saya menulis buku terapi sholat bahagia kemudian saya mesti bisa melakukan setiap saat. Enggak lah. Kadang-kadang itu yang inilah lagi rapat break, waktunya pendek, ya sudah sholat ya pokoknya sedikit saja yang diingat-ingat, pokoknya nggak sampai ada yang nggak sampai lupa total lah gitu, karena waktunya mepet. Tempatnya kecil gantian, ada mungkin sholat malam pun kadang-kadang saya juga lewat. Kita jujur saja ya Allah. Karena capek itu kemudian oleh dokter harus istirahat. Untuk ya istilah tidur saya itu oleh dokter harus minimal 5 jam. Harus full. Kalau enggak nanti berbahaya untuk hepatitis saya. Masya Allah. Kalau begitu ya berarti cari diganti waktu duhanya, diganti waktu obligatornya begitu. Jadi biasa-biasa. Nah, kita ini jangan sampai ini naik turunnya itu terlalu ekstrim gitu. Sampai mamanya tidak sholat, kemudian sholat tidak begitu. Tapi kadang sholat terasa ada penghayatan, kadang-kadang tidak, itu saya kira biasa. Maka dulu kan sudah pernah kita bahas ya, Allahumma inni ala dzikrik, gitu. Bantulah aku untuk selalu mengingat, mengingat dalam sholat, minta kepada Allah. Ingat kemarin kan saya jelaskan tuh tebu bawang pedas kemarin, kan tebu ya. Kalau bah itu kan bantuan, mintalah bantuan Allah. Uang itu gunakan wewangian. Masya Allah. Lihat aja di semua, saya kira semua pendengar dan pemirsa Al Victor harus sering-sering membuka di channel saya ya. YouTube ya Prof ya. MOH Ali Aziz Channel ya. MOH Ali Aziz Channel itu rekaman-rekaman ini ada. Plus juga disimpan di
channelnya Al Victor toh. Nggih, nggih.